Kesultanan Cirebon yang kaya dan memesona, jejak wali di tanah Caruban. Kisah Kesultanan Cirebon di pesisir utara Jawa, tempat angin laut membelai pucuk-pucuk kelapa, dan ombak berbisik rahasia masa lalu. Terhampar sebuah tanah yang disebut Caruban, sebuah nama yang berarti campuran, mencerminkan keragaman suku, budaya, dan agama yang telah lama berbaur di sana. Dari sanalah sebuah babak baru dalam sejarah Islam di Jawa dimulai, yaitu berdirinya Kesultanan Cirebon. Kisah ini tak bisa dilepaskan dari sosok karismatik yang dikenal sebagai Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Beliau bukanlah sembarang ulama, melainkan salah satu dari Wali Songo, 9 penyebar Islam terkemuka di tanah Jawa. Konon, darah bangsawan Mesir mengalir dalam nadinya, namun hatinya tertambat pada dakwah dan penyebaran kebenaran. Pada awalnya, Caruban adalah sebuah dukuh kecil di bawah kekuasaan kerajaan Pajajaran yang bercorak Hindu-Buddha. Namun, kehadiran Sunan Gunung Jati membawa perubahan signifikan. Dengan kebijaksanaan, kesabaran, dan kemampuan diplomasi yang luar biasa, beliau tidak hanya mengajarkan syariat Islam, tetapi juga merangkul kearifan lokal. Pendekatan beliau yang damai dan inklusif membuat banyak penduduk tertarik dan memeluk Islam. Puncak dari upaya dakwahnya adalah ketika pada sekitar tahun 1447 Masehi, Sunan Gunung Jati mendirikan Kesultanan Cirebon. Ini bukan sekadar pergantian kekuasaan, melainkan sebuah fondasi peradaban Islam yang kuat. Cirebon pun berkembang pesat menjadi pusat perdagangan maritim yang ramai, menghubungkan berbagai suku dan bangsa dari seluruh penjuru Nusantara, bahkan hingga mancanegara. Pelabuhan Cirebon dipenuhi oleh kapal-kapal dagang dari Tiongkok, Arab, Gujarat, dan banyak lagi. Bersama komoditas dagang, ilmu pengetahuan dan kebudayaan pun turut bertukar. Masjid-masjid berdiri megah, menjadi saksi bisu perkembangan dakwah dan pendidikan Islam. Konon, di bawah kepemimpinan Sunan Gunung Jati, Cirebon menjadi mercusuar peradaban yang memancarkan cahaya Islam ke seluruh penjuru Jawa Barat. Namun, seperti halnya kerajaan besar lainnya, Kesultanan Cirebon juga menghadapi berbagai tantangan, perebutan kekuasaan, intervensi asing, hingga perpecahan internal menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan sejarahnya. Setelah era Sunan Gunung Jati, Cirebon terpecah menjadi 3 keraton: Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman, dan Keraton Kacirebonan, masing-masing dengan rajanya sendiri, namun tetap berbagi akar sejarah dan budaya yang sama. Meskipun terpecah, warisan Kesultanan Cirebon tetap hidup hingga kini. Seni dan budayanya begitu kaya. Batik Megamendung yang ikonik dengan motif awannya yang khas, tari topeng Cirebon yang penuh makna filosofis, hingga arsitektur keraton yang memukau. Semua itu adalah cerminan dari perpaduan budaya Islam, Hindu-Buddha, dan Tionghoa yang telah berakulturasi dengan harmonis. Kisah Kesultanan Cirebon adalah sebuah pengingat akan kekuatan dakwah yang damai, kebijaksanaan dalam memimpin, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan zaman tanpa kehilangan identitas. Ia adalah bukti nyata bagaimana sebuah tanah campuran bisa melahirkan sebuah peradaban yang gemilang, meninggalkan jejak-jejak sejarah yang tak lekang oleh waktu. Semoga cerita ini memberikan gambaran yang menarik tentang Kesultanan Cirebon. Apakah ada bagian lain dari sejarah Cirebon yang ingin Anda ketahui lebih lanjut?